Ya ada penghalang-penghalangnya, tambahi tidak ada penghalang-penghalangnya. Dan kapan dikatakan akad tidak sah? Di saat tidak terpenuhi syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Misal contoh si A sholat terpenuhi syarat-syaratnya, tapi ada penghalangnya. Misal contoh penghalangnya apa? Dia haid atau dia nifas. Apakah sholatnya sah? Tidak sah, padahal terpenuhi syarat. Padahal terpenuhi apa? Syarat, tapi ada penghalangnya. Apa penghalangnya tadi? Haid. Contoh jual beli, terpenuhi syarat-syaratnya, jual beli, tapi dia waktu itu pada saat azan di azan kedua, pada azan yang kedua pada sholat Jumatan, ala qaul yang mengatakan Jumatan ada dua azan, maka bagaimana hukumnya? Tidak sah ala qaul jumhur, tidak sah ala qaul jumhur. Kenapa? Terpenuhi syarat tapi ada penghalang. Apa penghalangnya? Waktu itu jualannya, transaksinya di azan kedua dari sholat Jumatan, dari sholat apa? Jumatan. Tapi kita harus belajar tadi syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli ada apa? Ijab dan qabul. Syarat jual beli ada ijab dan qabul. Ini perinciannya masih panjang. Yang kedua, syarat yang kedua, yang transaksi harus jaizut tasarruf. Harus jaizut tasarruf. Apa itu jaizut tasarruf? Jaizut tasarruf boleh menggunakan hartanya. Siapakah yang boleh menggunakan hartanya? 3. 1. Balik. 2 apa? Berakal. 3. Rosyidan. Baik, sekarang syaratnya, kawan. Ada istilahnya boleh menggunakan hartanya. Boleh menggunakan hartanya. Ini syaratnya orang jaizut tasarruf dia harus balik. 2. Akil. 3. Ar-rasyid. Siapa balik? Mengeluarkan tidak balik. Akil, berakal, mengeluarkan tidak berakal, gila dan semisalnya. Ar-rasyid adalah orang yang ngerti tentang uang dan ngerti tentang barang. Mengeluarkan orang bodoh terhadap barang, bodoh tentang barang. HP harga 10 juta, dia jual hanya 100.000. Mudah nggak ini? Berarti wongnya budune pol ya. Harga 10 juta dijual berapa? Taib. Sekarang ana rinci ini ya kawan. Balik transaksi orang yang syaratnya jual beli, pembeli dan penjual harus balik. Mengeluarkan yang tidak balik. Yang tidak balik pasti ada 2. 1 mumayyiz, 2 apa? Tiflun. Atifl bocah kecil, belum mumayyiz. Kedua mumayyiz. Balik. Berarti transaksi orang yang anak kecil yang belum balik nggak sah karena nggak terpenuhi syaratnya. Al-mumayyiz menurut kaidahnya berarti tidak sah kalau dia transaksi karena dia belum balik. Udah insyaallah kan ini. Cuma ini ada rinciannya. Rinciannya secara ringkas, kalau tiflun anak kecil, ya anak kecil itu sah jual belinya kalau
pada perkara yang rendah, perkara yang nggak dianggap, kayak 1000, 2000, walaupun dia belum mumayyiz, itu diperbolehkan transaksi pada perkara yang itu nggak dianggap. Toh andai kata hilang pun itu nggak dianggap. 1000, 2000 beli permen, beli kerupuk, itu tidak ada masalah. Untuk mumayyiz lebih ada khilaf lagi di antara para ulama. Ada mengatakan kalau dia mumayyiz boleh transaksi yang besar. Pendapat yang kedua, tidak boleh transaksi pada perkara yang besar. Madzhabul jumhur, mumayyiz tetap tidak sah transaksi pada perkara yang besar illa biidznil wali, kecuali dengan izin apa? Walinya. Satu contoh mumayyiz transaksi jual beli mobil, apakah sah? Tidak sah, kecuali ada izin dari si wali. Mafhum insyaallah ya ikhwan? Mumayyiz transaksi jual beli tanah, apakah sah? Tidak sah. Ala qauli jumhur, walaupun dia mumayyiz tapi naqisul akli, kurang akalnya. Berbeda dengan apa? Orang yang balik, berbeda dengan orang yang balik. Allah berfirman, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Apabila serahkan kepada harta anak yatim, serahkan harta itu kepada anak yatim, serahkan kepada mereka. Jadi anak yatim punya harta, antum sebagai pengurusnya, serahkan kepada mereka dengan dua syarat. Idza balaghun nikah, kalau mereka sudah mencapai balik. Fa in anastum minhum rusdan, kalau Anda menjumpai mereka sudah rusdan, rasyidan, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan kepada mereka harta mereka. Penyerahan harta kepada mereka disyaratkan dua, dia harus balik dan dia harus rasyidan. Jelas ini ikhwan? Mafhum insyaallah? Baik. Berarti berakal mengeluarkan apa? Orang gila. Gimana orang mabuk? Sah nggak orang mabuk jual beli? Lihat dulu mabuknya. Kalau dia mabuk yang sempurna tidak sah. Tapi kalau mabuknya masih ingat, maka menjadi sah. Karena mabuk bertingkat-tingkat. Kalau dia mabuknya, ala qauli jumhur sini, kalau mabuknya sudah nggak sadar apa yang dia katakan, maka dia tidak sah transaksinya. Tapi kalau mabuknya masih sadar, maka itu adalah sah. Jelas insyaallah? Baik. Gimana kalau orang mengigau, bangun tidur ujug-ujug transaksi tanpa sadar, sah nggak? Nggak sah. Bagaimana kalau marah? Gimana kalau marah? Sah nggak? Sah bertingkat-tingkat sebagaimana dengan mabuk. Orang marah itu kalau tingkatan tertinggi sampai nggak ngerti apa yang dia katakan sebagaimana mabuk, maka dia tidak sah. Sebagaimana kasus talak, Ibnul Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in dan dalam kitab Zadul Ma'ad dan banyak kitab-kitab yang lain, kasus talak itu bertingkat-tingkat. Ketika marahnya itu tingkatan yang paling tertinggi sehingga dia tidak ngerti apa yang dia ucapkan, maka talaknya nggak jatuh. Kalau begitu sama aja dengan jual beli, jual beli. Insyaallah, mungkin antum lagi marah-marah sama istri, ya kan? Wis tak jual wae omahe, kan? Lihat dulu marah-marahnya seberapa, sadar nggak dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Kalau jikalau masih sadar, walaupun marah tapi masih sadar, berarti apa? Sah jual belinya. Syaratnya yang ketiga, rasyidan. Rasyid lawannya bodoh. Maksudnya bodoh bukannya dia nggak sekolah. Artinya bodoh ini apa? Dia nggak ngerti tentang jual beli. Barang yang seharusnya 10.000, ya dia beli 1.000. Yang 100 dia beli 100.000. Nanti kita akan bahas bai'ul mustarsil,
jual beli orang yang hewe-hewe. Mustazil itu orang bodoh, dia nggak ngerti apa-apa. Pokoknya kalau pergi ke pasar, berapa harganya bu? 100.000 dibeli. Berapa harganya? 1 juta dibeli. Ini wong sing hewe-hewe, mustarsil namanya. Nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Ini baru pengenalan ya kawan. Pengenalan ya baru aja. Kesimpulannya apa? Syarat jual beli yang nomor 3. Syarat jual beli yang nomor 3 adalah barang itu adalah miliknya dia. Dia memiliki barangnya. Dia memiliki barangnya atau wakil darinya. Wakil darinya. Dia harus punya barangnya atau wakil dari barangnya. Wakil darinya. Babul wikala ya kan? Babul wikala. Dan insya Allah kita akan bahas pada bab selanjutnya, semisal apa? Dropship. Seseorang yang apa namanya? Dia nggak punya barangnya, lalu dia transaksi. Maka ini syarat jual beli nih. Dia harus punya barang dulu. Dia harus punya barang dulu. Baru dia bisa jualan, atau dia sebagai wikala dari seseorang untuk menjualkan barangnya. Nah, kalau dia tidak wakalah dan dia tidak pemilik barang, berarti transaksinya nggak sah karena syaratnya jual beli dia harus memiliki barangnya. Jelas ini? Maka kayak dropship sama aja. Kalau dropship kasusnya sama dengan ini. Dia belum punya barangnya di online, lalu dia jualan barang. Dia jualan barang, nyomot dari mana-mana nggak tahu. Dia jual di akunnya atau di mana, di Bukalapaknya, di tokonya, toko online-nya kan gitu. Nah kemudian dia buka, nyomot sana sini, ini barang yang dia pajang. Ketika barang dia pajang, maka transaksilah dia dengan orang. Dia nggak punya barangnya, dia tidak sebagai wikala dan dia tidak sebagai wakil dan dia juga bukan pemilik barang. Bagaimana hukumnya? Tidak sah karena syaratnya jual beli dia harus punya barangnya. Itu aja dulu. Nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Baik ya. Kemudian seterusnya ikhwan, pembahasan selanjutnya adalah terkadang ada akad itu sah tapi dosa. Bayangkan tadi kan hanya akad sah dan rusak. Kalau sah berarti apa efek daripada sah? Ya dinikmati, dimiliki. Kalau apa efek daripada tidak sah? Ya nggak boleh dimiliki, nggak boleh dimiliki, nggak boleh dimanfaatkan. Kalau tidak sah, paham ya? Ketika transaksi itu dikategorikan sah, memiliki efek. Ketika transaksi itu dikatakan tidak sah, juga memiliki efek. Ketika dihukumi sah, berarti bisa dimanfaatkan, bisa dipakai, bisa digunakan kan begitu. Ketika transaksi itu dikategorikan tidak sah, berarti nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dimiliki, namanya batal. Sampai sini paham ya? Ada transaksi itu sah tapi dosa. Transaksi itu sah tapi dosa. Ada ya? Ada sebuah ibadah itu sah tapi nggak dapat pahala. Aneh kan? Sah tapi nggak dapat pahala. Kayak apa? Masing-masing saya kasih contoh. Kasus kita, akad transaksi, sebuah akad itu sah tapi dosa. Seperti kasus nikah dengan niat mentalak. Nikah tapi niatnya ditalak saulan.
Bisa dipahami? Beda dengan mut'ah. Kalau mut'ah itu nikah loh, nikah di depan sudah ngomong, kamu ku nikahi hanya sebulan. Itu namanya nikah mut'ah. Kalau ini enggak, nikah tapi niat dia nggak nyampaikan itu. Dia nggak nyampaikan sebulan kamu ku talak. Itu namanya nikah biniyati tolak. Nikah tapi niatnya untuk mentalak dengan jangka tertentu. Boleh apa enggak? Bisa dipahami ya? Kalau nikah mut'ah jelas fasid, rusak nikahnya. Tapi ini kasusnya enggak. Dia nikah tapi niat mentalak. Bisa dipahami? Pak Ana bisa paham? Pak Ana menikah. Terus ya oleh ta'adud kena nikah maneh ora apa-apa. Tapi di dalam hatinya itu mek 2 minggu tok. Di dalam hatinya hanya 2 minggu tok. Setelah 2 minggu saya akan kutalak. Itu namanya nikah niat mentalak. Budeng Pak Ima, Pak Anam? Iya. Beda sekali. Yang satu diletakkan di hati, yang satu diucapkan di depan. Makanya aku wanti-wanti jangan-jangan nggak ngerti beda nih. Tak wanti-wanti di awal kan. Kalau nikah mut'ah itu diomongkan di depan. Pak, aku nikah anakmu mek saulan. Itu berarti apa? Mut'ah. Wis, nikah dengan niat talak itu menikah. Tidak ngomong di depan. Udeng, tapi di atine. Aku mek tolong mek saulan to. Neng atine. Pas qabil tu nikah, iku neng atiku, awakmu mek tak nikahi mek saulan tok lho. Bisa dipahami nggak ini? Nah, Anda kalau lihat nikah biniyati tolak dari surut-surutnya terpenuhi semuanya dan tidak ada pelanggaran syar'i, itu nggak ada. Wali ada, saksi ada, ijab qabul ada, pelanggaran syar'i tidak ada. Sehingga di sini ada perbedaan di antara para ulama. Jumhur mengatakan dosa tapi sah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan sebagian ulama-ulama Saudiyah mengatakan ini sah dan tidak berdosa. Bayangkan, nggak dosa. Makanya sebagian orang-orang Saudi ketika datang ke Indonesia, mereka pakai fatwa ini. Nikah tapi engkau kalau saya sudah habis kerjaanku di Indonesia, aku talak lo. Alasannya begini, bagi yang membolehkan, kata Syekhul Islam, apa alasan mereka? Karena niat bisa berubah. Sekarang saya nanya antum ketika menikah, Pak, saman ketika menikah pengen langgeng atau enggak? Pengen langgeng, mungkin nggak akan terjadi pertalakan? Mungkin loh. Gak mungkin lah sopo. Mungkin. Berapa banyak orang yang terjatuh dalam pentalakan? Tanyain mereka satu-satu. Apakah niatnya dulu pengen mentalak? Enggak. Tapi ternyata kok ditalak kan? Yang merubah niat siapa? Allah. Bisa jadi di awal dia pengen apa? Mentalak. Tiba-tiba setelah hari hanya berubah jadi istri selawas-lawasnya. Maka mana sisi larangannya? Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan Ibnu Qayyim. Pendapat jumhur, lihat gimana kata jumhur? Enggak bisa, tetap haram. Kenapa kok haram? Satu, niat itu memiliki pengaruh dalam hukum.
Karena niat kamu awal adalah pingin mentalak, niat awal kamu pingin mentalak, ini menyelisihi tujuan pernikahan dan itu dosa. Yang kedua, ini ada sisi penipuan kepada perempuannya dan kepada walinya. Buktinya, coba sampein kepada dia, Pak, walaupun nggak saya sampaikan di depan Pak, aku sebenarnya nikahi, ini belum akad loh, belum akad ngomong Pak, aku mau pingin nikahi anak sampean, itu hanya ketika saya di sini saja. Kira-kira gelem nggak perempuannya? Nggak bakal mau, bahkan mungkin walinya tawamper awakmu, enak wahai awakmu, pasti begitu nggak? Jelas ya kan, jelas. Makanya pendapat jumhur dalam kasus ini itu kuat sekali, yaitu tidak boleh. Kalau andai kata terjadi, bagaimana hukum nikahnya? Sah, hukum nikahnya sah, tapi dosa. Hukum nikahnya sah, tapi dosa. Ada nggak sholat? Sholatnya itu sah, tapi nggak dapat pahala. Dosa, nggak dapat pahala, tapi sholatnya sah. Ada nggak? Ada. Kayak apa? Ngomong teruyak yo batal kabeh. Orang sholat tapi isbal. La yaqbalullahu sholata musbilin. Allah itu enggak menerima sholatnya orang yang isbal. Berat ya ini? Berat enggak? Titeni ya kawan. Orang kalau maca kitab mek siji tok, bahkan tidak baca sarannya, mek maca hadis itu, pasti dia akan berpendapat orang yang isbal sholatnya tidak sah. Ya betul. Kan Allah nggak menerima kan sholatnya orang yang isbal. Berarti nggak diterima oleh Allah alias tidak sah. Ya apa enggak? Kok meneng wae? Iya ora. Ngantuk semuanya tuh piye? Ngantuk suruh bangun tidur, suruh berdiri aja nanti ngantuk. Yang ngantuk suruh berdiri loh ya. Antum kalau ngantuk tidak hanya berdiri sambil makan. Berdiri sambil makan. Maka ustadznya nyuruh makan dengan berdiri gitu ya. Hukum lagi nanti. Udah. Perhatikan di sini. Pernyataan Allah tidak menerima itu terbagi dua. Allah nggak menerima, ini yang dikatakan oleh Syekh Sholeh Ali Syekh. Allah tidak menerima, artinya Allah tidak menerima alias tidak sah. Contohnya, layak balullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah nggak menerima sholat seseorang kalau dia berhadas sehingga dia berwudu. Ini tidak sah. Karena apa? Karena wudu syaratnya sholat. Mudeng. Orang wudu, orang sholat tidak berwudu, sedangkan dia berhadas. Bagaimana hukum sholatnya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Wudu syaratnya sholat. Baik. Contoh yang kedua, man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun, au ramalan, tukang ramal, lam tuqballahu sholatun arba'ina yauman, nggak diterima padanya sholat 40 hari. Makna nggak sah, tidak sah sholatnya, pahalanya tidak sah. Ini makna yang kedua, sah sholatnya, pahalanya tidak sah. Pahalanya nggak diterima. Kenapa begitu? Perhatikan. Kenapa begitu? Karena tidak ada syaratnya sholat itu nggak boleh datang ke dukun. Tunjukkan syaratnya sholat, nggak boleh datang ke dukun. Kalau antum bisa mendatangkan pointer antum. Nah memang nggak ada.
Karena nggak ada, maka maknanya hadis nggak diterima pahalanya. Sholatnya tetap sah. Kalau antum katakan tidak sah, dia masih punya kewajiban sholat. Ya enggak, namanya nggak sah. Berarti harus sholat lagi. Datang ke dukun kan masih belum tobat kan? Berarti 40 dino nggak sah sholatnya. Ya nggak usah sholat aja, wis kapok mulena. Lapo sholat. Itu maknanya nggak tepat, itu nggak benar maknanya itu. Nah, maksud juga Allah nggak menerima sholatnya orang yang isbal. Makna sholatnya orang yang isbal itu sah, cuma pahalanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kalau hadisnya sahih. Jadi ada amalan yang itu diterima oleh Allah, tapi tidak ada pahalanya, semisal kasus ini. Bisa dipahami nggak ini? Gimana hukum orang yang isbal sholatnya? Sah nggak? Sah, tapi nggak dapat pahala, dosa. Ya dosa lu isbal, gak dosa piye? Dosa orang oleh pahala, tapi sah sholatnya. Jelas ini? Ini istilah ini harus dipahami. Allah nggak menerima itu bukan berarti Allah nggak sah. Banyak lagi keadaan yang harus difahami. Baik, terusnya ya kawan. Bab yang selanjutnya. Macam-macam akad. Macam-macam akad. Ada yang namanya akad muawwalat. Perhatikan, kita belajar akad apa? Muawwalat. Akad muawwalat itu adalah akad saling memberi dari kedua belah pihak. Saling memberikan dari kedua belah pihak. Kayak apa? Jual beli. Jual beli akad apa? Muawwalat. Kenapa dikatakan muawwalat? Karena saling memberi. Baik. Akad ijarah, sewa menyewa. Akad apa? Muawwalat. Kenapa? Antum memberi, antum mengambil manfaat rumahnya atau mobilnya, dia menerima uangnya. Maka saling memberi. Pokoknya kalau akadnya itu saling memberi, namanya apa? Akad muawwalat. Dan ini nanti ada poinnya nanti. Terus poin yang kedua, ada yang namanya akad tabarruat. Akad tabarruat itu ada pemberian tapi tidak kedua belah pihak. Akad tabarruat itu ada pemberian tapi tidak dari kedua belah pihak. Kayak apa akad tabarruat? Kayak hibah, hadiah. Hadiah akad apa? Tabarruat. Hadiah akad apa? Tabarruat. Karena yang diberi hanya satu orang saja. Beda dengan akad muawwalat. Kalau akad muawwalat saling memberi, saling tukar menukar. Tapi kalau akad tabarruat itu apa? Hanya sepihak saja yang memberi, yang lain tidak memberi. Itu akad apa? Tabarruat. Penting di sini, Pak. Perbedaan dari akad muawwalat dan akad tabarruat. Perbedaan antara akad muawwalat sama akad tabarruat dari dua sisi. Sisi yang pertama, akad muawwalat itu akdun lazim. Dan akad tabarruat itu adalah akdun jaiz. Perhatikan, apa itu akdun lazim? Apa itu akdun jaiz? Istilahnya fuqaha, akdun lazim itu adalah akad yang tidak boleh dibatalkan sepihak.
Akad yang tidak boleh dibatalkan sepihak. Mafhum? Dia bisa batal harus ridho kedua belah pihak. Aqdun jaiz itu boleh dibatalkan sepihak. Boleh dibatalkan apa? Sepihak. Contoh. Sekarang anak punya HP. HP ini mau saya kasihkan ke siapa? Pak Sopo jenenge? Pak Sopo? Pak Andi. Udah ya, Pak Andi. Pak Andi, insya Allah besok kamu saya kasih HP. Ini apa? Akad apa ini? Tabarruat. Boleh nggak saya batalkan? Boleh. Pak Andi mengharap terus. Dia nggak mau kalau dibatalkan. Nggak mau. Boleh nggak saya batalkan? Boleh. Artinya pembatalan akad boleh. Cuma saya terkena kalau janji tidak. Nah itu tuh aja, itu aja. Tapi berkaitan dengan akad, boleh saya batalkan sepihak, nggak ada masalah. Bahkan Pak Andi yang kemarin jelas-jelas oke mau menerima HP saya, dia batalkan. Ustadz nggak jadi, saya nggak mau HP-nya antum. Gitu. Mantep kan? Aku sih pinginnya diterima, tapi Pak Andi nggak mau diterima soalnya HP Ustadz elek katanya. Ya terserah, nggak apa-apa, boleh dibatalkan sepihak. Itu kalau akad apa? Jaiz. Nah, kalau akad lazim nggak bisa. Kalau sudah transaksi dan sudah nggak ada khiyar, sudah transaksi dan tidak ada khiyar majelis tidak ada, khiyar syarat nggak ada, khiyar ghaban nggak ada, semuanya aman semuanya. Lalu saya bilang, Pak Andi beli HP saya hasilnya. Agak aku yang beli HP-nya Pak Andi. HP-nya Pak Andi itu hasilnya elek. Terus saya beli harga 2 juta. Wis Pak Andi? Wis. Ternyata aku menyesal kok HP ini elek yo. Tapi awalnya aku ngerti gak ada penipuan. Wis ngerti HP ini elek, tapi saya beli aja gitu kan. Terus sadar, Pak Andi batal deh. Enggak bisa Ustaz. Ya nggak bisa. Karena akad apa telah lazim. Aku minta batal, Pak Andi nggak mau batal, nggak bisa. Karena akad apa akad telah. Mudah nggak? Pahami itu ya, pahami. Ini penting. Kalau andai kata ada pembatalan, antum harus ridho. Dan kapan ketika ada pembatalan, antum tidak harus ridho. Kalau akad tabarruat, akad jaiz, ridho gak ridho, ente ya harus mau. Tapi ya, jelas ya, mudeng. Kayak akad syarikah, akad mudharabah, akad wikalah, itu juga aqdun jaiz. Contoh, Pak Andi, tolong ya, ente jualkan apa tanah saya. Oh ya Ustaz, oke. Terus sehari 2 hari Pak Andi nggak jadi untukmu, yang lain aja. Dosa nggak saya? Nggak dosa dan boleh. Selama tidak memadorotkan kepada Pak Andi. Gimana cara memadorotkan? Dia begini, wis oleh uang, wis modal ini dan itu saya batalkan, yaitu nggak benar memadorotkan kepada. Selama tidak ada pemadorotan, hukum asal aqdun jaiz boleh dibatalkan sepihak. Bisa diulangi. Wis, mafhum? Ayo. Taib. Kecuali dalam babul hibah. Dalam babul hibah, dia akad jaiz, na'am. Tapi ketika barang ini sudah nyampe di tangannya Pak Andi, boleh nggak dibatalkan? Boleh nggak dibatalkan hibahnya? Nggak boleh. Karena sudah nyampe di tangannya. Al-ahidu fi ibati. Orang yang menarik hibahnya seperti apa? Anjing yang menelan apa? Muntahnya kembali. Itu makanya hukumnya nggak boleh haram. Itu kalau udah nyampe di tangannya Pak Andi. Kalau belum nyampe boleh dibatalkan. Contoh, saya ngasihkan HP ke Pak Andi, nyuruh teman, tolong deh kasihkan. Baru tok-tok pintu,
tak telepon, atau belum kasihkan, belum Ustaz, belum, kayak ngetuk pintu, batal lain kau bobo, belum nyampe, atau mau baru masuk rumah makan roti makan apa, tujuan kamu kesini apa, baru gitu kan, ditelepon, angkat dulu telepon, kasih dong jadi kayak kau bobo, artinya terkait dengan pembatalan akad itu boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu akad apa akad lah? Akad jaiz. Ya kayak mudharabah, kayak syarikah, wikala simsar, makelar dan semisalnya, akad jaiz. Kalau akad lazim nggak bisa dibatalkan. Nggak bisa dibatalkan kecuali harus apa? Izin dari kedua belah ya. Baik. Terusnya, akad muawwadhat tidak boleh ada gharar dan tidak boleh ada jahalah. Berbeda dengan akad tabarruat. Akad tabarruat boleh. Ada ghararnya boleh. Contoh, HP ku hilang. HP ku hilang. Yang ngantuk. Kacamata. Itu tuh. Nah, coba antum kalau iso mbade lagi bisa nggak berdiri antum itu. Apa bedanya akad jaiz sama akad lazim? Apa bedanya akad lazim sama akad jaiz? Nah kan ngantuk kan? Alhamdulillah. Kalau ngantuk seono kitab enak. Nah kalau ngantuk kalau kitab terus piye? Antum bisa mas? Bedanya apa mas? Antum. Nah. Itu lazim. Kalau akad jaiz boleh walaupun sepihak. Masya Allah. Udah ingat? Tapi sekarang contoh akad apa? Akad jaiz kayak apa? Pemberian kalau udah nyampe ke orangnya boleh dibatalkan? Nggak boleh. Sebelum nyampe boleh. Kayak apa akad lazim tadi? Contohnya kayak apa akad lazim? Jual beli. Apa lagi? Sewa menyewah. Yang penting saling memberi. Ini harus penting. Ini mukadimah ini harus penting dipahami loh. Oh, narang mudeng piye. Perbedaan akad tabarruat sama akad muawwadhat. Kalau akad muawwadhat harus jelas, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada jahalah dan seterusnya. Kalau akad tabarruat boleh. Ada gharar boleh. Ada jahalah boleh. Ada ketidakjelasan boleh. Contoh, HP ku hilang. Terus saya bilang sama Pak Andi, HP ku hilang Pak Andi. Engkau kalau HP ku itu ketemu, tak kasihkan ke antum. Ketemunya HP saya itu pasti ketemu atau enggak? Enggak pasti, enggak jelas kan? Enggak jelas. Tapi akadnya apa? Akad tabarruat sah atau sah? Sah. Kenapa kok sah? Karena nggak dirugikan kalau nggak ketemu. Wes, kalau akdun lazim, akad muawwadhat, karena dia sudah memberi duit. Contoh, Mas, ayo transaksi. Aku punya HP, harganya 10 juta, tapi hilang. Tak del ning awakmu, Mas. Mek regane 1 juta, bayangkan. 1 juta. Kalau ketemu untung, nggak ketemu buntung. Nah kan, maka karena dia saling memberikan, saling ada memberi, saya ke uang, saya akan beri HP gitu kan. Ini adalah akad muawwadhat. Akad muawwadhat harus jelas. Saib, dalam akad muawwadhat hatta pembayaran pun harus jelas.
Tidak boleh ada gharar, ketidakjelasan. Nah Rasulullah bai al-gharar. Gharar itu cakupannya banyak. Contoh, saya jual HP ke Pak Sobat tadi, namanya susah kali, Pak Andi. Gantilah Abu Khalilah. Oh, Abu Khalilah gitulah. Pak Abu Khalilah. Wah. Ini beli HP saya 10 juta. Di DP 1 juta. 9 jutai katanya Ustadz, 9 jutai kapan-kapan aja. Jelas kapan-kapan itu sekapan. Ini nggak jelas, nggak boleh. Karena akad apa ini? Mu'awalat, akad lazim harus jelas. Hatta pembayaran pun harus jelas. Nggak boleh kapan-kapan. Nggak boleh. Gimana pembayarannya? Kapan? Makanya antum transaksi harus jelas. Bayari kapan? Bayar saulang. Mbok ono gak ono janji ono saulang, ngono lho. Gak ono duit saulan maneh. Ini kan jelas. Tapi kalau jawabannya kapan-kapan, mumet nanti. Ketika ditagih loh, aku kan bilang kapan-kapan. Itu nggak jelas. Atau kapan bayari? Kapan aku punya? Ini nggak jelas, nggak boleh. Udah ya? Mudah insya Allah itu kalau aqdun lazim. Nah, kalau akad apa tadi? Akad tabarruk. Ya, nanti saya kasih kapan aku punya. Boleh nggak? Boleh. Kapan aku punya? Loh, kapan kau? Yo, kapan mbok piye? Kapan aku punya? Mudah nggak? Itu lebih bedanya antara tabarruat sama apa? Taib. Sekarang panitia kajian Ustadz kayak gini ini akad apa ini? Aku ngaji gini akad apa coba? Lu jelas lu? Anak ngaji ini akad apa coba? Akad tahu dia. Loh, kalau aku ngaji ini akadnya tabarruk, ya nggak jelas kayak gini. Tapi kalau akadnya ini akad Anda nyewa ana, waktu ana, berarti harus jelas di depan. Saya minta dari saya ngaji pertemuan sekian, ana minta duitnya 10 juta. Duh, 10 juta itu kecil ya kan? Lah itu gimana sih? Masih mahal ilmunya daripada duitnya 10 juta. Allah Ustaz. Anak ditawarin Ustaz mau ke Jakarta bahas masalah fikih muamalah per satu jam loh ya, $100 per 1 jam. Berarti hitungan kali 10 jam biro. 1.000 dolar duitnya piro bayangkan. Gane larang. Loh, saya menanya, matok harga ketika ngajarku oleh apa menurutmu? Hah? Gak boleh. Boleh atau boleh? Kalau pendapatnya Pak Anam gak oleh, soalnya wong lawas gak oleh. Iki merembet ke sini dulu kayak gini nih. Tak bahas dulu supaya mudeng. Matok harga seorang ustadz untuk ngajar, dua pendapat di antara dipahami itu. Dua pendapat di antara para ulama. Pendapat Syafi'iyah, pendapat Hanafiyah gak oleh matok rego iku ora oleh. Soalnya di dalam taklim itu ada pengajaran agama. Bukan ada, pasti pengajaran agama toh. Rasul alaihi ma'as'alukum alaihi ajra in ajra ila Allah. Para rasul ketika berdakwah itu pahala duit opa itu kepada Allah toh. Itu alasannya. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Kamu jangan jual ayat-ayatku dengan harga yang murah.
Gak oleh metok rego iku ora oleh. Menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh. Tidak ada masalah. Apa alasannya? Tak kasih alasan biar mudeng ini kan. Biar nggak hanya sepihak tok. Pak Anam tuh sepihak tok gak oleh, baik. Makanya panitia nggak pernah ngasih apa? Lah iya loh piye. Pendapat yang kedua boleh. Boleh dia matok harga boleh. Aku mau ngaji nih antum, kalau 1 hari, 2 hari kasih 10 juta. Gak ada masalah. Apa alasannya? 2 alasan yang paling kuat di antara mereka. Kisah tentang sahabat yang meruqyah dengan bacaan surat Al-Fatihah. Dia mensyaratkan, boleh saya ruqyah ala antu'tiyani ajra, dengan syarat kamu kasih saya upah. Upahnya apa? Diskusi. Upahnya apa? Sepakatlah dikasih apa? Kambing. Selesai diruqyah sembuh oleh kambing. Ketika oleh kambing, mereka bawa kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa kata Rasulullah? Wadribu li sama. Kono masalah bagian, tapi konco-konco ojo lali aku bagiane ya. Rasulullah njaluk bagian. Rasulullah minta bagian tuh. Dan dia mengatakan inna ahaqqa ma akhadtum bi ajra kitabullah. Opah yang paling layak untuk engkau ambil opahnya adalah kitabullah. Paling layak loh kata Rasulullah. Paling layak kata ngambil opah adalah mengajarkan ayat Allah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ngajarkan ayat ini, ngajarkan ayat, ngajarkan ilmu malah luwe gampang maneh. Udahnya ini. Berarti boleh toh? Boleh. Alasan yang kedua, kisah seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini daurah tapi terus, jadi nggak mesti harus selesai. Datang ke Rasul alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahabtu nafsi ilaik. Aku berikan diriku kepada ya Rasulullah. Jadi seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Rasulullah tuh lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi sahabatnya Rasulullah, illam targhafiya fasawisni ya Rasulullah. Kalau jenengan Rasulullah nggak suka sama dia, aku mau ya Rasulullah, nikahkan dia dengan aku. Ngono lho, mudeng. Nah, kalau Pak Andi iki akeh senawar Pak Andi gak gelem yo kasihkan kanca-kanca Pak Andi gitu kan. Cuma bedane kalau Rasulullah oleh hibah. Kalau Pak Andi gak oleh hibah. Engko ojo hibah sampean niku piye? Harus bayar mahar. Tapi kesimpulannya kata Rasulullah, awakmu di Maroko gak punya mahar Rasulullah. Mulai sih, ketika mulai nggak ada wahai Rasulullah. Kata iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun apa? Cincin dari besi. Mulu Pak, ndelok cincin dari besi Pak. Mulai mari ngono, gak ada walau cincin ya Rasulullah. Aku cuma punya baju ini wahai Rasulullah. Nanti tak kasihkan mahar. Aku pakaian apa wahai Rasulullah? Melas Masya Allah. Antum kaya toh. Kaya ipol kamu ini ya. Ya wis, saya kira Rasulullah, ente hafal Quran opo? Hafidtu qara'tu kadza wa kadza. Aku hafal surat ini ya Rasulullah. Ya wis, aku nikahkan kamu dengan surat yang kamu hafal. Berarti surat itu digawe apa? Mahar. Mahar itu duit apa ora? Ya kan, mahar itu kan untuk beli wanita itu toh. Kalau tanpa mahar ya enggak halal loh farjinya dia. Pak Iwai. Mahar itu untuk menghalalkan farjinya dia. Bayangkan itu. Berarti jualan Al-Quran untuk wanita. Boleh. Dua ini dijelaskan oleh para ulama sebagai dalil bolehnya mematok harga di dalam taklim, mengajarkan Al-Quran, itu nggak ada masalah. Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Fathul Mughith di bab terakhir, boleh nggak seorang muhaddis, ahlu hadis mengambil opah atas menceritakan hadis?
Diceritakan khilafnya para ulama. Dan dia sebutkan di antara para ahlu hadis, ada yang tidak mau menceritakan hadisnya kecuali minta duit dulu. Bersih, baru tak ceritakan hadis. Itu ada di antara mereka. Kesimpulannya masalah apa? Khilafiyah. Kalau bagian apa jenenge? Yang panitia is apa jenenge? Gak oleh aja lah gitu ya. Gak boleh aja lah Ustadz, enak gitu kan. Jadi masalah al-amr wasi', hanya disebagikan Ustadz, misal contoh, kalau dia mintanya begitu, ya antum tanya, Ustadz, antum sebelum ngundang itu tanya dulu, akadnya apa ini Ustadz gitu kan. Akad tabarru'at atau akad apa? Mu'awadhat, lulus piye antum ini. Oh transaksi ke orang akad dhisik lulus piye. Nah kalau ustadznya bilang akadnya tabarru'at, ya wis dikasih ya gak dikasih menengo. Tapi yang tabarru'at, ya kan? Tabarru'at itu kan ismulukikmu namanya tabarru'at. Tapi kalau nggak jelas, beda dengan akad muawadhat, jelas di depan. Kalau dijelas di depan nggak jelas, nggak sah akad muawadhatnya, nggak sah. Karena kaidahnya akad muawadhat jelas di depan. Betul nggak Evan? Makanya panitia sebelum dia kerja tanyain dulu. Kamu ngurusin ini akadnya apa? Akadnya sewa tenaga antum atau enggak? Ojo kok meneng wae, mari ngono di belakang ngrutu. Capek-capek, panganan gak enak lagi. Terkadang panitianya nggak mudeng, ketua panitianya nggak mudeng, ewa-ewe memang. Jadi memang harus nah kayak gini kan, mek dikei banyu putih aja kayak gini. Kayak madu kan lebih enak atau semangat. Ini panitia nggak mudeng kayak gini ini. Tenaganya diambil terus, ya kan? Tadi anak lupa tadi nggak nyampein juga kan. Sekarang nyampein, tenaganya diambil terus, disuruh ngomong terus, nggak dikasih apa? Madu lah ya gini. Pokoknya tuh sauda madu biar semangat ngono lho. Kadang panitia ya nggak mudi kayak gini ini. Untung yang akadnya bukan akad apa? Mu'awadhat. Mu'awadhat batal semuanya kayak gini ini. Paham insyaallah ya? Nah, sama itu akad son itu nyewa son itu atau nyewa yang mutu-mutu itu akad apa coba itu? Akad apa Mas? Tabarru'at atau apa itu? Nah, itu harus jelas di depan, harus jelas di depan. Oh, sponsor ya. Jadi ngono, jadi biar jelas akad di depan itu apa. Soalnya ini bahaya loh. Kalau akad ijarah, akad lazim. Kalau tabarru'at, akad apa? Jais. Makanya nggak jelas-jelas tabarru'at itu ada masalah karena akad apa? Akad tabarru'at agak jelas ada masalah gitu loh. Ana sampaikan di sini biar nggak kaku. Karena sebagian teman ini kalau ada ustadz matok harga, ustadz opo kok matok harga itu loh. Urusan dia kenapa antum? Antum kalau mau ngundang kuat ngundang dia undang, namanya dia udah matok harga. Loh orang NU aja mampu ngundang kiainya kok. Antum ini gimana sih? Kalau dia matok harga nggak apa-apa loh. Antum mau kalah sama orang-orang NU. Ya, ilmunya sih mahal. Ustaz Salafi bro, daripada apalagi kiai sopo itu hanya lelucon aja, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya, nggak ada ilmu. Tapi regane masya Allah sekali undang 20 juta. Undang mek semalam jam 2 jam aja sudah dapat 10 juta, 20 juta. Orang NU antum ini Salafi kok ibaratnya piye? Jadi ya apa-apa kalau ada kata akadnya kayak begitu. Kenapa Anda sampaikan? Karena kita dulu sebelum baca kitab-kitab yang lain datang dari Yaman wis komentar aja kan. Iku Ustadz opo jaluk bayaran itu. Padahal perkara-perkara luas. Makanya ikhwan biasa bocah baru belajar kan ngono ku modele.
tidak dewasa dalam menghadapi perselisihan ulama. Buat masalah khilafiyah panjang di antara mereka. Tapi wong sing biasa wong anyar-anyar ilmune ngono ya mantep kan. Jelas insyaallah? Paham insyaallah ini lanjut tamnya. Jadi apa pelajaran kita sekarang? Aqdun lazim, akad jaiz. Perbedaan aqdun lazim dan aqdun jaiz jelas. Kita juga belajar akad tabarruat sama akad apa? Muawadhat. Muawadhat harus jelas. Harus jelas. Jelas di depan. Paham? Jelas di depan. Barangnya jelas, bagaimananya jelas, semua jelas. Semua jelas. Kalau akad tabarruat yang namanya dikasih 1.000 ya alhamdulillah, dikasih 2.000 ya alhamdulillah, enggak dikasih ya gigit jari. Lho piye ora dikasih kok. Namanya akad yang tidak memerlukan kejelasan gitu ya. Baik, akad yang nomor 3. Pak Andi, paham Pak Andi? Alhamdulillah. Gak bisa kau oleh. Harus jelas. Horor, gak jelas. Penjual atau pembelinya? Duai. Harus jelas. Masih jelas. Masih ada angka 29 sampai apa? Masih jelas. Yo guys. Tak pikir di bulan itu ngono lho, antara ini ngono yo. Sekate gak tahu lah juga jelas. Yang nanya juga gak jelas juga itu ya. Tak pikir tadi kalau di bulan itu ya insya Allah ada duit antara tanggal 25 sampai 30 di bulan itu loh ya jelas. Nah awakmu tambah selempangnya jauh lagi. Maksudnya bisa bulan ini bisa bulan yang akan datang. Ya ngawur namanya itu nggak jelas. Tapi insya Allah lebih lanjut Ewan. Masih ada yang aneh-aneh yang unik-unik yang harus kita pelajarin kan. Terusnya ada yang namanya aqdul irfaq. Uqudul irfaq. Akad irfaq. Apa irfaq? Akad menyantuni, akad menyayangi. Ini semisal apa? Semisal jual beli. Semisal apa? Utang piutang. Ini akad tujuannya hanya berbuat baik. Tujuannya hanya berlemah lembut kepada teman. Tujuannya ingin membantu teman. Itu namanya apa? Akad irfaq. Apa namanya? Akad irfaq. Nah, kalau akad irfaq berarti tidak ada keuntungan, karena ini membantu saja. Yang keempat, akad tausiqat. Tausiqat, akad tausiqat. Ini harus difahami. Baik. Akad tausiqat ya. At-tausiqat. Tausiqat itu artinya kepercayaan ya. Tausiqat. Ini berarti akad ini sekedar jaminan, Pak. Akad ini sekedar jaminan. Orang hutang, boleh saya kasih hutangan, tapi aku minta jaminan. Berarti jaminan itu akad akad tausiqah sebagai jaminan. Jelas ya, jaminan tok ya. Oleh karenanya penggadean. Sekarang kan penggadean. Aku utang terus jaminannya mobil. Mobil dipakai, itu salah apa bener? Salah. Karena mobil itu akadnya sebagai jaminan.
Apa maksud jaminan? Adalah kalau aku gak iso bayar, maka apa? Jaminannya adalah mobil. Mobil bisa dijual ya untuk melunasi utang. Itu namanya akad tautsiqat. Dari sini ya kawan, kalau kita bahas riba. Ayu naf'in min qardhin fahuwa riba. Manfaat yang dihasilkan dari utang piutang namanya apa? Riba. Berarti kalau jaminan, tautsiqo jaminan, kemudian dimanfaatkan oleh orang yang hutang, oleh orang yang menghutangi, dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi, berarti apa namanya? Riba. Kecuali satu kasus. Jaminannya hewan, kuda misal contoh, onta jaminannya. Yang namanya jaminan itu berarti onta di rumah kamu atau di rumahnya menghutangi? Yang menghutangi. Nah, ketika yang menghutangi itu ada onta, dia nggak ngasih makan apa? Matilah. Di saat yang menghutangi itu ngasih makan, maka boleh dia menggunakan onta itu karena seimbang dia ngasih makan, bukan karena memanfaatkan onta. Betul ya? Jelasin insya Allah. Jikalau onta itu yang ngasih makan adalah yang hutang, setiap hari dia ngasih makan, berarti yang menghutangi tidak boleh memakai itu onta, sebab akan terjadi apa? Riba di situ. Mudeng ini? Taib. Jaminan karena utang. Ada jaminan karena jual beli. Boleh nggak dipakai? Kok iso bedanya apa? Jaminan karena qardhun dan jaminan karena utang piutang. Jaminan karena qardhun utang piutang dan jaminan karena jual beli. Beda atau sama? Saya contohkan biar mudeng. Enggak. Yuk suruh nyalain aja. Nyalain, dipanasin, wis cukup ora rusak insyaallah. Cari sopo rusak. Ada aja tuh. Aneh-aneh wae. Nyalain. Udah. Jelas ya? Gak bisa. Karena akad apa? Beda dengan akad yang saya akan contohkan ini. Kalau akadnya jaminan karena jual beli. Contoh, aku beli mobilmu. Berapa duitnya? Duitnya 300 juta. Waktu itu dia beli hari Minggu. Wes, jenenge hari Minggu, bangi ora tutup. Aku mek iso bayar 100 juta. Wes, DP 100 juta. 200 kapan? Hari Senin. Tapi mobilnya tak gowo sik. Waduh. Kon gowo sik iku mumet aku nanti. Yo kayak jaminan sepeda motormu. Sepeda motor murah kali ya. Mobilmu tekan kene. Nah, jaminan mobil yang dia jaminkan ini pada dasarnya akan apa? Jual beli. Nah, ini boleh dia pakai dengan syarat izin kepada pemilik. Udeng. Tapi kalau jaminan karena utang piutang tidak boleh. Karena itu manfaat dari utang piutang adalah riba. Kecuali dalam sebuah kasus. Tapi kasus ini Ikhwan mungkin terjadi dan mungkin tidak. Tapi di masyarakat sering terjadi juga sih.
adalah kebiasaan dia itu pinjam mobil dan itu oleh walaupun belum utang, belum nggak ngutangin dia, itu boleh pinjam biasa. Kalau kebiasaan kayak gini ini berarti orang-orang masalah. Tapi masalahnya orang yang ngutang itu saking pelitnya seluruh dunia gitu kan, ya kan? Dia nggak bakal pinjamin mobil, tapi karena dia ngutang gitu kan, ya kan? Maka dia baru apa? Baru bisa meminjam. Jadi pinjaman mobil tadi itu karena utang piutang, maka itu jelas riba. Walaupun ada izin, izinnya karena dia utang, nggak boleh. Tetap dihukumi riba. Tetap dihukumi apa? Riba. Maka kecuali tadi, kalau akadnya sudah akad jaminan dari utang piutang, walaupun saling ridho, walaupun ada izin, tapi dominannya izin karena sungkan dia sudah utang. Ini poinnya. Beda dengan akad tadi apa? Jaminan karena jual beli. Maka jaminan itu ada dua yang harus kita bedakan. Siapa yang nggak membedakan pasti akan salah di dalamnya. Jelas insya Allah. Nah ingat, maka lihat orang-orang desa itu Pak ya, utang duit, jaminannya sawah. Sawah digawe karo sapa? Yang menghutangi. Jadi gigit jari yang utang itu sakit. Duitnya di PKB. Lebih ngerti lagi, jaminan mobil dipakai untuk apa? Direntalkan. Allah musta'an. Pak Andi itu butuh ilmu. Pak Andi sampaikan ilmu ke mereka Pak Andi. Antum akadnya apa ini? Loh sewa mobil beda maneh bab sewa kok. Bab nyewa ya ora ono masalah nyewa jenenge. Aku nyewa mobilmu. Tak sewa kan berarti akad kan nyewa. Punya siapa? Jaminan. Mobil jaminan. Loh kok kurang tahu. Antum tadi bilang milik orang lain nggak tahu. Dikelola. Tadi berarti dia wakil. Wakil orang itu masalah. Oh wakil nggak ada masalah. Babnya lain, itu bukan bab apa? Bab jaminan. Nah ketika antum nyewa, antum jaminan apa? Engkau hilang KTP antum, ya sebagai jaminan KTP. KTP mau dijual, mau diapain KTP antum? Ini nyewa, bukan utang. Nah kalau antum nyewa contohnya nyewa, ya wis sepeda motormu deken kini sebagai jaminan. Jangan-jangan kamu terus aku butuh, Pak, aku oleh pinjam sepeda motor, boleh, ya aku gak ada masalah kan akadnya nyewa. Jaminan itu atas persewaan, bukan jaminan atas utang. Utang beda bab, harus dipahami. Paham insya Allah? Berarti antum kalau begitu boleh memakai kalau ada izin. Kalau nggak ada izin berarti nggak boleh memakai. Karena itu sekedar jaminan biasa aja, bukan jaminan utang piutang yang masuk dalam pembahasan kita. Baik, jadi kalau logikanya orang yang menjamin sesuatu itu adalah sekedar jaminan. Oh jadi dipakai bro, iki jaminan. Wah manusia sekarang jaminan dipakai, dijual lagi sama orangnya. Aduh, mumet kayak gini. Terusnya yang kelima, akad amanah. Akad amanah ini adalah akad amanah semisal apa? Wadiah, titipan. Titipan itu apa? Akad apa? Amanah. Maka kalau amanah berarti titipan itu tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Hati-hati ini akad amanah ini, perhatikan itu.
takmir masjid, ya antum juga itu sama itu. Yang nyuting-nyuting itu akad amanah, dikasih umat untuk nyuting-nyuting ini amanah. Gak boleh dipakai untuk pribadi. Gak oleh. Itu namanya akad amanah. Yang dititipin duit kanggone masjid, gak boleh diutang pribadi. Itu jenenge menyalahgunakan apa amanah, titipan. Titipan itu Anda harus sesuai dengan diamanahkan. Itu namanya amanah. Jadi gak oleh dipakai, diutang ya ora oleh. Walaupun Anda kembalikan gak oleh. Contoh, sering terjadi kan, duit antum di ATM, ono duit masjid, wis pakai duit masjid dulu, nanti saya sahur gak oleh. Antum menggunakan duit masjid tadi itu nggak izin bro. Uang masjid itu uang amanah titipan. Walaupun antum akan apa? Mengembalikan. Kalau kau balikan malah dosa tenan itu. Mau pakai ini nggak izin, nggak sesuai dengan amanah, itu nggak boleh. Jadi ojo kok enak jadi bendahara masjid, bendahara pondok, kiai anggitmu enak loh. Enak gaya itu meni akhir hayatnya nggak ngerti mana, soalnya berat masalahnya karena akad amanah sesuai yang diamanahkan. Kayak wakaf, akad apa? Akad amanah wakaf. Ini untuk masjid, gak boleh antum pakai untuk yang lain. Boleh nggak kalau dipakai untuk yang lain? Gak sesuai dengan orang yang mewakafkan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau ini panjang lebar sih. Ngumbisik. Itu enggak dikai, belum dikai